bisa itu lagi kandungan mendekati hari-hari lahiran Ustaz. Nah sementara sudah memasuki bulan suci Ramadan, ini bulan suci yang sayang kalau kita lewatkan. Nah kira-kira itu bagaimana Ustaz? Apakah seseorang yang sedang hamil harus memaksakan diri untuk tetap berpuasa atau seperti apa? Hari ini pula saya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai tuan rumah di sini ingin meminta keluasan hati Anda semua di sini, baik sepanjang perjalanan kita kenal sebagai teman, kerabat, atau rekan kerja atau atasan. Mungkin saya sering melakukan kesalahan baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, atau kata-kata yang mungkin mengecewakan Anda, kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya minta keluasan hati untuk dibukakan pintu maaf. Ayo, amat deh. استووا صلوبكم بين كسوة الصفوف تمام الصلاة استقيم قليلوا تفردوس الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Papa Bilar beserta Bunda Lesti dan sahabat kerabat yang hadir dalam tarawih kali ini. Alhamdulillah kita selamat sampai Ramadan, karena diantara doa kita adalah wasallim lana ila Ramadan, ya Allah sampaikan kami di Ramadan. Dan mulai maghrib tadi argonya sudah beda, karena kalau sebelumnya tadi ya sebelum maghrib kita yang mau puasa hari Kamis ya, kalau yang di Saudi yang tadi puasa atau yang ikut puasa hari Rabu, dia udah dari kemarin dia keyakinannya argonya. Tapi kalau kita tadi selepas maghrib ya itu nilainya sudah berbeda. Bulan dilipat gandakannya amal ya. Tadi sebenarnya qobliyah isya yang kita kerjain itu sebenarnya kalau mau dihitung nilai sama tarawih lebih gede yang qobliyah isya tadi.
2 rakaat. Karena sholat tarawih itu adalah ba'dal isya wa ba'da ba'diyah al isya, ya. Jadi di awal, ya. Terus yang kedua, ya ini udah niat ya dari malam kemarin. Bunda Lesti WA kita mau tarawih bareng dan alhamdulillah hari ini wujud. Bagaimana kalau ada orang yang mau niat sebulan penuh? Ya, itu memang bagus ya, kita baca nawaitu sauma hadhihi sana. Jadi kita niat untuk puasa ya syahr Ramadan hadhihi sana, puasa Ramadan tahun ini. Ya. Ini untuk mengantisipasi yang kalau kita ketiduran. Karena niat puasa Ramadan itu setiap harinya adalah ibadatun mustaqil. Jadi dia ibadah tersendiri yang diharuskan tabyid, bermalam. Jadi makanya kita biasanya habis tarawih itu kalau di masjid-masjid nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau dibaca Ramadhana hadhihi sanata. Ya, memang dari dulu-dulu nggak dibahas ya. Sekarang emang zaman media sosial akhirnya orang ada yang jeli gitu. Dari dulu saya juga bacanya Ramadhana hadhihi sanati. Padahal Ramadhana memang adalah isim mamnu minas sarf. Dia itu kalau majrur tetap dibacanya. Tapi karena dia diidofahkan dengan hadhihi sanati, jadi dia Ramadhani. Terlepas mamnu minas sarfnya, jadi dia Ramadhani hadhihi sanati. Kalau dia mau baca Ramadhana hadhihi sanata, ya dianggap Ramadhana tersendiri tidak diidofahkan dengan hadhihi sanah, ya, dan hadhihi sanahnya jadi dhorob zaman. Jadi kalau dalam ilmu gramatika seperti itu. Dulu waktu kita sempat syuting, kita ambil nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanah gitu. Kalau nggak mau dibaca hadhihi sanata, ya, padahal itu tandanya adalah tanda di atas. Ya sebetulnya mahallun niyah adalah fil qalb. Tempatnya niat adalah di misalnya kita ketiduran, ya, bangun-bangun jam 3 sore misalnya. Sering saya Ustaz. Ya. Ustaz Adi sering ya. Kalau bangun jam 3 sore kita lanjut puasa. Ya, kan gitu. Ya, lanjut puasa, ya tinggal dikodok tuh sholat-sholat yang hilang kayak johor dan subuh. Kan asarnya pas asarnya dapat. Itu yang kedua, masalah niat. Mahallun niyah fil qalb, tempatnya niat di dalam hati. Karena amal dalam Islam nggak diterima kalau nggak pakai niat. Dan niat harus ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas, ibtigha'an liwajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya masalah tarawih sih sebenarnya ulama mazhab bilang 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Ya, dan tapi kalau kita ngerjain 11 terus sampai rakaat terakhir witir bersama imam, itu ditulis kita sholat 1 malam. Ya, hatta rakaat terakhir ma'al imam. Ya, ada yang mau nanya? Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titip pertanyaan Ustaz. Iya, siap. Sebetulnya bukan dari saya, cuma saya mewakili pertanyaan dari beliau. Kebetulan kan istri sedang hamil, sedang mengandung, dan kandungannya bisa dibilang lagi kandungan mendekati hari-hari lahiran Ustaz. Nah sementara sudah memasuki bulan suci Ramadan, ini bulan suci yang sayang kalau kita lewatkan. Nah kira-kira itu bagaimana Ustaz? Apakah seseorang yang sedang hamil harus memaksakan diri untuk tetap berpuasa atau seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya ini memang pertanyaan sekarang ya di zaman ini. Kalau ini sih pertanyaan memang dihajah. Ini pertanyaan yang memang umum dan banyak. Sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan ya
yang aneh-aneh nih, Gen Z nih, ya. Kayak misalnya, Ustaz, kalau saya puasa nggak kuat nih, saya ke Bandung aja 90 kilo, kan boleh batal. Nah itu dijawab oleh ulama, itu nggak boleh. Lah ya juz. Terus ada juga lagi, saya ditanya, saya pikir dulu Bang Komeng doang ya, 10 tahun yang lalu nanya sama saya kalau meninggal boleh nggak dibungkus sama kain kapan second gitu. Ya, emang kenapa Bang? Ya supaya kalau ntar malaikat datang, dipikirnya saya udah pernah ditanya kan gitu dulu. Rupanya Imam Masjidil Haram ditanya, ada di media sosial, ya. Oh bukan, yang tadi itu yang Imam yang Safar ya. Kalau ini saya sholat Faujan, dia ditanya, muftinya Saudi, ya. Dia bilang kalau ada orang meninggal, terus nggak ada keluarganya di rumah sakit, kan dimasukin kulkas dulu. Itu ditanyanya pas sudah dikubur, apa masih di kulkas gitu. Jadi malaikat masuk kulkas gitu kan, mau buka gitu. Zaman sekarang macam-macam aja ada orangnya. Akhirnya dijawab sama muftinya Saudi, ini adalah amrul ghaibi, masalah gaib, kita kan nggak tahu. Jawaban ini pertama tanya dokter, karena dokter cek apakah dia beratnya udah cukup. Karena kalau kurang kan kadang disuruh makan es krim, suruh makan. Dan kalau kata dokter aman ini buat puasa, karena bayinya udah sehat, udah gede. Ya, maka saat itu kalau dia mau puasa, apalagi ya menjelang-jelang hari ini nih kan doanya kan dahsyat nih, ya doanya tuh luar biasa. Kalau kata dokter nanti diperiksa aman dan tidak mengganggu janin, ya, karena ntar misalnya kalau dijajal beberapa hari puasa misalnya ada sesuatu begitu diperiksa, oh jangan deh. Maka bukannya kita nggak takut sama Allah, kok malah takut sama dokter, karena dokter yang lihat, ya kan? Ya kondisinya gimana? Kalau kata dokter, wah ini udah besar dan sehat, pergerakannya juga luar biasa. Kalau mau dijajal puasa, ya kan? Ya silakan bisa. Tapi kalau kata dokter, jangan deh, gitu ya. Saya kemarin nemu materi judulnya gini, ma'azama ajran nisa fi Ramadan. Alangkah besarnya pahala perempuan di Ramadan. Misalnya dia nggak puasa, haid, nipas. Ya misalnya kalau ini tiba haid nipas kan, aduh, mana mau malam Lailatul Qadar, saya pas haid. Jangan takut. Kalau misalnya qadarullah akhirnya orang melahirkan, pas di 10 malam terakhir, ada banyak kebaikan. Yang pertama, bersabar dengan takdir, karena itu adalah ketetapan Allah. Yang kedua, dia bisa tetap bangunin orang sahur, ya kan, ngasih makan. Misalnya Bunda Lesti, udah tuh kirim ke masjid biru, masjid kuning, masjid hijau, masjid merah misalnya kan, 100 ya makanan. Wow, kan manfaat toro soiman. Ya, siapa aja memberi makan orang berpuasa, maka pahala dia, ya, yang berpuasa itu kita dapat. Ya dengan syarat kitanya juga puasa atau memang lagi wajib batal. Karena haid nifas dia adalah wajib batal. Nggak enak, saya mau puasa aja lah. Orang dia memang ada mani, ada larangan, ada halangan untuk dia berpuasa. Jadi begitu ya, sekaligus dua ya kita jawab. Jangan takut, perempuan dalam saat-saat period dia juga bisa mendapatkan kebaikan. Ya. Ingin bertanya Abah, mungkin di beberapa tahun sebelumnya kita ada bolong-bolong atau tinggal puasanya Abah ya, mungkin karena banyak faktor sakit dan sebagainya. Nah kita kan wajib untuk membayar fidyah. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa akurat atau tepat dalam membayar fidyah, karena mungkin banyak yang keskip atau tidak terhitung secara pasti jumlah ketertinggalan kita dalam berpuasa. Begitu Abah, terima kasih Abah. Ya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, apalagi dulu
banyak kita nggak tahu. Ya maka itulah pentingnya misalnya kita ngerjain puasa sunnah, karena puasa sunnah nanti bisa nutup. Tapi kalau hubungannya dengan fidyah, apalagi yang sudah terlewat, kan memang kita tambah dengan fidyah yang seingat kita secara umum. Misalnya tahun sekian begini, terus kita lebihin sebagai cadangan, itu adalah bagian dari ikhtiar. Kalau sehari satu mood misalnya, ya kira-kira mungkin sekarang kalau nggak salah udah dikeluarin sekitar 50 ribuan. Ya misalnya nih sekali nih, 30 hari nih 1,5 juta. Misalnya sebutlah kita anggap nih 5 tahun, itu aja masih under 10 million ya, masih di bawah 10 juta, ya kan? Dan kalau dia misalnya makanan, karena tergantung makanannya dia juga, beras. Kita zakat fitrah kan juga berdasarkan beras yang kita makan. Jadi ikhtiar ini bagus banget, ya kita tutup dulu dengan fidyah. Termasuk yang bekas hamil kemarin misalnya ya. Ya hamil-hamil kemarin, ingat misalnya ya. Iya, karena lebih itu kan ikhtiar. Kita mulai ya. Ayo sholli sunnatan tarawih atau shollu sunnatan tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka amalan saliha, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka khairan kathira, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata, wa nas'aluka tamam al-'afiyah, wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani. هذه السنة لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان. هذه السنة لله تعالى. Pulang bang. Tuh ada doang yang dikasih piring. Rencananya Abah piring ini buat dipakai sahur nanti untuk sampai aksi. ke aksi. Tapi jangan, iya,
Jangan makan nasinya pakai strawberry dari dulu ya, Pak ya. Dari Abah. kecil ya. Ya, assalamualaikum. Izinkan ya untuk membuka beberapa satu patah atau dua patah kata di mana tadi kita alhamdulillah sudah melakukan ibadah. Kita udah bisa dibilang curi start ya untuk kegiatan pada malam hari untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atau kerabat yang hadir dalam rangka munggahan ya sebuah tradisi untuk menyambut Lebaran. Namun kali ini menyambut bulan puasa. Namun kali ini ada berbeda nih, di mana kita kehadiran keluarga baru. Kalau sebelumnya kita hanya sebatas tim Leslar Entertainment, namun kali ini kita kehadiran tim dari ada Les Klinik. Mana tadi Les Klinik? Les Klinik. Ada sebagian yang udah pulang ya? Ada juga dari Lestar Agency. Ada Pak Acuk juga. Ini kita alhamdulillah hari ini kehadiran boneka salju. Meskipun ini jauh ya dari Merry Christmas saya mewakili tuan rumah mengucapkan selamat datang, dan insya Allah dalam rangka munggahan kali ini kita menyikapinya tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul teman-teman, namun juga kita bisa kegiatan ini bisa membuat jalinan silaturahmi kita semakin erat tentunya insya Allah. Dan khususnya dalam menyambut Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, ini bisa menjadi tempat kita untuk menata hati, untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan bulan yang dinanti banyak orang, bulan yang istimewa kali ini. Dan insya Allah di bulan ini kita tidak menyanyiakan bulan Ramadan, kita bisa semaksimal mungkin beribadah. Dan pada kesempatan hari ini pula saya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai tuan rumah di sini ingin meminta keluasan hati Anda semua di sini, baik sepanjang perjalanan kita kenal sebagai teman, kerabat, atau rekan kerja, atau atasan. Mungkin saya sering melakukan kesalahan, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, atau kata-kata yang mungkin mengecewakan Anda, kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya minta keluasan hati untuk dibukakan pintu maaf, agar bulan puasa ini kita menjalaninya dengan hati yang lebih ringan gitu. Dan ya insya Allah juga bulan puasa ini kita bisa beribadah dengan lancar. Kemudian insya Allah akan ada tahun-tahun berikutnya, Ramadan-Ramadan berikutnya yang akan mempertemukan kita kembali. Insya Allah kalau tidak di tempat ini, di tempat lain yang nanti akan kita sediain. Karena sebelumnya memang kegiatan rutin yang kita lakukan sebetulnya tidak di rumah ya. Kita pernah di outdoor, namun bukan tempat yang menjadi nilai ya teman-teman, namun bagaimana kebersamaannya, bagaimana keberkahan di dalamnya. Itu aja dari saya. Tadi doa juga sudah diwakilkan oleh Abah Suki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.